Dia nggak mau keluar. Nah kemudian teriak-teriak seperti itu, saya anak jenderal, saya anak jenderal. Saya mau nggak dia seperti itu? Mau nggak dia sekarang kesiksa seperti Adnan? Mau nggak? Benar nggak abang kita ini memotong jalan? Benar nggak kecepatannya itu pelan 40 km per jam? Benar nggak dia pingsan? Kasus kecelakaan antara mantan artis FTV Nadia Almira dan korban Adnan Syuhada kembali memanas. Padahal sebelumnya keduanya sempat dipertemukan dan bahkan terlihat damai. Namun kini, keluarga Adnan justru merasa difitnah dan mengaku menemukan banyak kejanggalan dari pernyataan Nadia. Kok jadi begini ya? Sebuah kisah yang semula tampak berakhir tenang, kini berubah jadi pertempuran narasi dan tuntutan keadilan. Apa saja yang diinginkan keluarga Adnan sebenarnya? Sebelumnya, publik sempat tersentuh melihat momen pertemuan Nadia dan keluarga Adnan yang penuh haru. Namun, hanya berselang beberapa hari, semuanya berubah drastis. Kini, keluarga Adnan kembali menuntut keadilan dan menyebut Nadia Almira telah memutarbalikkan fakta. Pengacara keluarga Adnan menilai banyak ucapan Nadia di media yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Menurut saya ini ya sudah keterlaluan menurut saya. Ya, keterlaluannya apa? Abang kita ini korban lah. Ya, kok malah dia yang dipojokkan? Kok malah kita yang disudutkan? Fitnah ini menurut saya sudah keterlaluan. Kita nggak pernah memframing, ya, kita nggak pernah berbicara hal-hal yang seperti apa, tapi kok kesini saya lihat kok keterlaluan menurut saya. Begitu Bang Iki. Ya, sebelumnya saya udah bilang sebelumnya ya bahwa saya tidak ingin berhadapan-hadapan awalnya. Ya, saya tidak ingin berhadapan-hadapan awalnya. Concern saya adalah solusi untuk seluruh pihak. Ya, tapi kesini saya jujur saya mulai gelisah. Gelisahnya apa? Karena memang hasil pertemuan kita pada saat podcastnya Bang Densu ini sudah melebar kemana-mana, bahkan sudah menjurus kepada fitnah pada abang kita. Abang kita ini korban loh. Apa itu? Kita harus buktikan, ya. Benar nggak abang kita ini memotong jalan? Benar nggak kecepatannya itu pelan 40 km per jam? Benar nggak dia pingsan? Benar nggak itu? Ini harus kita klarifikasi, benar nggak itu bertanggung jawab dia? Kalau memang dia benar merasa abang kita ini motong, berarti kan abang kita yang salah. Kalau benar kata dia kecepatan dia pelan, nggak mungkin separah ini abang kita. Kalau benar abang kita ini yang salah, kenapa dia harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang banyak menurut dia? Kalau dia merasa benar, tidak mesti harus melakukan itu dia. Pengacara keluarga Adnan mengungkap, ia sudah berbicara langsung dengan Adnan untuk mengingat kembali detik-detik tabrakan itu. Dan menurut Adnan, ia hanya berjalan lurus di jalurnya. Sementara itu, mobil Nadia melaju dengan kecepatan tinggi hingga menyenggol motor Adnan dan membuatnya terpental. Bang Adnan motong mobilnya Nadia atau Bang Adnan lagi lurus jalan? Lurus. Bang Adnan gak ada motong jalan. Bang Adnan gak ada motong mobil. Bang Adnan taunya kecepatan mobil itu pelan atau kencang? Pelan. Kencang. Kencang. Mobil itu kencang. Nabrak abang dari belakang. Kencang. Bang Adnan motornya mental atau tidak? Mental. Mental. Motornya mental. Motor abang mental. Motor abang mental.
Abang nggak ada motong jalan. Mobilnya pelan atau kencang, Bang? Pelan, kencang. Kencang. Mobil yang nabrak abang kencang. Abang pakai helm atau tidak? Pakai helm. Abang tahu perjanjian itu. Abang tahu isi perjanjian itu. Tidak hanya pengacara, ayah Adnan juga akhirnya angkat bicara. Ia mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa saat kejadian, Nadia Almira tidak dalam kondisi pingsan, seperti yang sempat diberitakan. Pada saat kejadian, saya kan sekitar jam 6 tuh saya ke situ ya. Ada warga sekitar 6 orang yang ngobopong ke situ tuh. Nah kemudian warga itu diminta yang pengemudi mobil Jazz itu harus suruh keluar. Dia nggak mau keluar. Nah kemudian teriak-teriak seperti itu, saya anak jenderal, saya anak jenderal. Dari warga 6 orang itu. Jadinya setelah itu saya lihat juga posisi di anak saya itu di dalam keadaan di IGD cengap-cengap gitu. Terus saya lihat lagi posisi, nah dia di sebelahan IGD masih di ruang sadar, padahal dia nggak pingsan. Saya sadar, cuma saya lihat sebentar kan jadi satu bersebelahan sekitar 2 meteran dari antara posisi korban Adnan dan Nadia gitu, NA. Sadar saya tahu. Bapak lihat langsung. Saya lihat langsung kan hanya disekat pakai hordeng aja gitu. Ayah Adnan juga menjelaskan bahwa di tengah proses pengobatan anaknya, pihak Nadia memutus bantuan secara sepihak, padahal Adnan masih belum pulih total. Pada saat perjanjian dia memang awalnya dia mau sampai sembuh, berobat perjalanan sampai anak sembuh total gitu ya. Tiba-tiba mengingat biayanya membengkak, kan kita langsung cash deposit ke rumah sakit. Nah udah dia bayar sedikit begitu ya. Terakhir yang dia jual mobil Jazz-nya itu 40 juta. Nah udah dia tantang ke situ, Pak, nih iya mobil dia dijual 40, langsung cash dikasih ke saya bahwa setelah itu 40 juta kata dibayar, nih mobilnya saya jual 40, udah selesai ya. Kita kok mobil dijual, Pak? iya untuk bayar, alasan untuk bayar itu, untuk bayar. Seharusnya kan barang bukti itu mobil. Nah nggak tahu itu saat itu 40 juta terakhir tuh. Bapak tahu memang benar mobil itu dijual? Iya pokoknya dia bilang mobil itu dijual harga sekian 40 juta kalau nggak salah. Nah itu udah saya nggak sanggup lagi, Bapak mau terima ya silakan, nggak ya kita ke jalur pengadilan, dia bilang begitu. Ya itu kata ada Pak, tadi awalnya di tengah jalan nggak ngomong mau sampai sembuh, tiba-tiba menjelang akhir itu ada orang-orang yang mau bela dia. Siapa itu? Ya saya nggak tahu tuh, saya juga orangnya saya nggak kenal tuh. Katanya Bapak ditelepon polisi. Ia mengaku merasa ditekan dan terpaksa mengikuti perjanjian yang dibuat karena situasi yang sudah terlalu rumit. Ya kan makanya kan saya pikir daripada bolak-balik saya ngurus Adnan juga, ya udah saya terima aja gitu, dengan terpaksa gitu loh. Iya dengan terpaksa, karena saya pikir enggak kedepannya seperti apa ya kan saya belum tahu. Iya bingung kadang-kadang gitu, bingung saya. Di sisi lain, Ibunda Adnan juga mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap Nadia. Ia mengaku syok dengan pernyataan Nadia yang berubah-ubah di media. Menurut sang ibu, mustahil kecelakaan dengan kecepatan rendah bisa menyebabkan luka seberat yang dialami anaknya. Dia bilang di infotainment begini-gini, nyatanya nggak ada itu semua gitu. Ya saya sebagai ibu Adnan, gimana ya? Tadinya saya senang, pada akhirnya kok dengar di infotainment yang lainnya kok beda. Jadi saya agak sedikit kecewa.
dengan pengakuan-pengakuan NA. Shock sih, kaget. Nggak mungkin lah dengan 40 km itu anak saya sampai sehancur itu. Dari foto toraknya aja, itu tulangnya semua hancur gitu dia, kayak remuk, kayak telur dikrek gitu aja. Shock banget saya. Nggak logika lah 40 km anak saya seperti itu gitu. Ya kaget juga saya ya. Kok ada kata seperti motong gitu. Ya buktinya ini ya. Kalau 40 kilometer seperti ini kan nggak mungkin gitu, nggak mungkin banget. Hancur semua sampai ke dalam ya. Sampai dia saraf untuk mengeluarin air mata tuh nggak bisa. Nyium pun sampai detik ini belum bisa gitu. Jadi nggak ini banget, masuk di akal kalau dia 40 kilo, pengakuan dia 4 kilometer. Lebih menyakitkan lagi, sang ibu mengaku sedih karena netizen kini memojokkan Adnan seolah dirinya yang bersalah. Sedih banget ya, sedangkan anak saya tuh korban. Kenapa anak saya yang dimanfaatin gitu ya, anak saya yang difitnah, anak saya yang dituduh macem-macem gitu. Sekarang gini, kalau yang menduduh seperti anak saya gimana rasanya? 12 tahun minum obat gitu. Kita yang sebulan 2 bulan minum obat aja rasanya capek, jenuh, apalagi 12 tahun. Keluar masuk rumah sakit, bolak-balik diinfus, diganti, sini pecah pembuluh darah, kanan lagi, kanan pecah, ganti lagi kiri, sampai sempat di kaki bolak-balik. Itu saya tanya sama netizen yang kata-katanya menyinggung saya, mau nggak dia seperti itu? Mau nggak dia sekarang kesiksa seperti Adnan? Mau nggak? Saya tanya seperti itu. Nggak ada yang mau kan? Kalau saya ditukar dengan ibaratnya dia ngasih duit saya 185 juta kurang lebih. Saya tukar dia dengan anak saya, mau nggak dia seperti anak saya? Cacat seumur hidup. Ibarat hidup mati tak mau, hidup segan. Mau nggak? Tolong dong. Kalau mau mengeluarkan kata-kata dipikir. Jaga perasaan hati seorang ibu. Kini, keluarga Adnan menyatakan tidak akan tinggal diam. Setelah merasa disudutkan, mereka berencana mengambil langkah hukum agar kebenaran bisa terungkap dan keadilan bisa dirasakan. Kami akan memperjuangkan keadilan kami untuk keluarga dan Abang Adnan. Itu sekarang yang mau kami tempuh. Kalau pihak sana masih baik-baik ya, dengan tulus, datang ke sini baik-baik lagi. Dan jangan ada framing sama sekali. Seperti itu Bang, harapan kami Bang. Kasus yang seharusnya menjadi pelajaran bersama kini berubah menjadi ajang saling tuduh dan saling klarifikasi. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang pasti, kebenaran tidak akan lahir dari opini, tapi dari bukti. Bagaimana menurut kamu? Siapakah yang berbicara jujur tentang kejadian sebenarnya? Pihak Nadia atau pihak Adnan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.